Assalamualaikum. Ya, untuk pagi ini ya, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan MACD sesuai dengan janji saya di grup kemarin. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan MACD ya, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah cara saya. Ya, ini adalah cara saya. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi tidak dengan yang umum digunakan. Oke rekan-rekan, kita akan pasang untuk MACD-nya ya. Untuk saat ini kita di time frame H1. Oke, kita pasang di MACD. MACD kita pasang ini ya, bukan MACD ya, osilator ya, kemarin yang saya janjikan ya. Stochastic oscillator seperti ini ya. Untuk setting saya gunakan 533 seperti ini. Isian harga rendah dan tinggi metode eksponensial. Selesai. Nah, ini yang kita dapatkan untuk saat ini. Oke, ada beberapa penggunaan untuk stochastic oscillator ini. Penggunaan yang pertama seperti ini, seperti yang terlihat di sini, bahwa ketika dia mulai ada di ujung atau overbought seperti ini, maka kita melakukan transaksi sell ya, yang secara umum seperti itu. Kemudian seperti ini dia sudah ada di bawah ya, kemudian kita transaksi buy. Simpelnya seperti itu ya. Ini seperti ini, dia ada di bawah, kita transaksi sell, kemudian dia turun. Oke, umumnya seperti itu. Tapi untuk saat ini itu adalah teknik yang pertama, saya menggunakan teknik yang kedua atau cara yang sering saya gunakan. Yang sering saya gunakan seperti ini rekan-rekan ya. Saya lebih sering menggunakannya sebagai konfirmasi untuk pola convergent dan divergent ya. Pola divergent itu di mana? Bagaimana ya, seperti ini ya. Ketika dia di sini naik ya, dia di sini naik, kita melihat fraktal naik. Di sini dia menunjukkan adanya puncak yang menurun. Oke. Nah, maka kita melakukan pending order sell. Kita cari breakout area di sini. Oke, kita cari breakout area di sini, dan ketika dia turun, dia benar-benar turun ya, maka kita akan mendapatkan profit. Nah, oke rekan-rekan, untuk teknik yang pertama ya, seperti tadi ketika dia overbought ya, kemudian kita open posisi. Nah, ada beberapa resiko ya, yang lumayan ya, untuk saya. Karena apa? Bisa jadi ketika dia di puncak dia tidak menunjukkan oversold seperti ini atau overbought, tapi dia menunjukkan yang namanya breakout area ya. Coba Anda bayangkan ya, jika di sini ternyata di sini Anda melakukan transaksi sell ya, Anda sell di sini, Anda lihat ya, di sini dia terus naik dan naik. Yang terjadi adalah Anda akan MC. Jadi hasil kerja Anda memang jarang seperti ini dia muncul ya, tapi hasil kerja Anda dalam 1 minggu bisa habis dalam 1 hari. Oke, nah seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa contoh seperti ini ya kan. Contoh juga seperti ini, dia sudah ada di overbought ya, dia ada di overbought ya. Kemudian ternyata bagaimana, dia hanya turun sedikit kemudian dia terus naik. Apabila Anda melakukan sell di sini, maka modal Anda akan terseret naik ya, berarti Anda akan MC kembali. Nah, jika untuk saya yang ini yang saya gunakan rekan-rekan ya, seperti di sini kita lihat bahwa ada pola convergent, yaitu diam naik, ujungnya dia terus naik dan naik di sini dengan dua ujung seperti ini. Maka kita sudah mulai melakukan pending order, kita cari titik breakout di sini
Jadi ketika dia kemudian naik, ya Anda lihat di sini kita akan mendapatkan sampai resisten, ya. Kita akan mendapatkan resisten. Oke. Nah, sama juga dengan di sini yang kita dapatkan di sini. Dia di sini naik, ya, dia di sini naik. Tapi di sini dua puncak dia menunjukkan adanya penurunan, ada pola divergence di sini. Oke. Nah, di sini kita mencari support. Kita mencari support di sini dan ketika dia turun menembus maka kita akan profit. Ya, jadi yang kita cari adalah pola convergent dan divergent. Oke. Nah, oke, contoh di sini ya rekan-rekan ya. Nah, ini seperti tadi bilang, dia puncaknya menurun. Mulai di sini dia sudah menurun 1, dia menurun 2, 3. Sedangkan di sini dia naik. Ya. Kalau Anda OP di sini, Anda sell, ya bisa-bisa Anda terseret sampai kemari. Oke. Nah, tapi begitu Anda mengikuti pola divergent ini, kelihatan dia menurun, Anda mencari support, ya, Anda OP di sini, Anda sell stop di sini, maka Anda akan mendapatkan profit yang luar biasa. Oke. Rekan-rekan ya, jadi yang kita gunakan, yang saya gunakan, saya pribadi saya gunakan sampai saat ini seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, dia di sini setwise, ya, dia sini setwise, tapi di sini dia menunjukkan adanya kenaikan ya. Di sini 1, 2, 3 pola divergent terpantau. Maka kita mencari titik breakout di sini, ya, kita cari breakoutnya, kita pasang buy stop dan kemudian dia akan naik. Maka kita akan mendapatkan profit, ya. Coba Anda bayangkan jika di sini kemudian ini ya. Nah, di sini Anda sell di sini ya, karena dia sudah puncak, Anda sell ternyata dia naik seperti ini, maka modal Anda akan terseret dan Anda akan MC. Oke rekan-rekan, itu adalah teknik menggunakan osilator, ya, menggunakan stochastic oscillator yang saya gunakan atau dengan gaya saya ya. Dan itu kembali kepada rekan-rekan sendiri mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Tapi saya pribadi saya menggunakan cara yang kedua karena dia lebih aman dan lebih safe untuk saldo Anda dan untuk transaksi Anda. Oke, selamat pagi. Terima kasih untuk para trader. Terima kasih atas like-nya ya. Jangan lupa share kepada rekan-rekan yang lain. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.